Assalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya Hadinata, mahasiswa uh, UINSI Samarinda, program studi Pendidikan Agama Islam semester 5, lokal 1 KKI. Baik, di sini saya ingin mempresentasikan beberapa poin tentang metode pengajaran Al-Quran dan Hadis. Hal ini saya lakukan untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Metode Khusus Pendidikan Agama Islam Jilid 2 yang diampu oleh dosen kami yang tercinta, Dr. Ahmad Muaddin, MPD. Ya, baik, tak perlu berlama-lama, mungkin saya ingin langsung melanjutkan saja, yaitu metode pengajaran Al-Quran dan Hadis. Apa sih itu metode pembelajaran Al-Quran dan Hadis? Kita mungkin bahas dari metode pembelajaran dulu. Metode pembelajaran adalah sebuah proses sistematis dan teratur yang dilakukan oleh guru dalam menyajikan materi kepada siswa. Dapat diartikan juga sebagai sebuah strategi dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas, agar tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Dapat diartikan juga dengan cara yang lain, yaitu sebagai metode pembelajaran adalah cara yang digunakan oleh guru untuk mengimplementasikan rencana pembelajaran yang telah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Berbagai macam metode pembelajaran. Berbagai macam metode pembelajaran hadir dalam dunia pendidikan agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Selain itu, melalui metode, siswa lebih senang dan bersemangat mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas, sehingga materi yang disampaikan oleh guru dapat dipahami dengan mudah oleh siswa. Kemudian, apa sih Al-Quran dan Hadis itu? Al-Quran dan Hadis ini adalah sebuah mata pelajaran yang mana itu adalah cabang atau bagian dari pendidikan agama Islam yang diberikan untuk memahami dan mengamalkan Al-Quran sehingga mampu membaca dengan fasih, menerjemahkan, menyimpulkan isi kandungan, menyalin dan menghafal ayat-ayat yang terpilih, serta memahami dan mengamalkan hadis-hadis pilihan sebagai pendalaman dalam Islam. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya metode pembelajaran adalah sebuah cara yang dibuat guru untuk memaksimalkan pembelajaran, khususnya mata pelajaran pendidikan agama Islam yang berpokok pada mata pelajaran Al-Quran dan Hadis, seperti itu. Kemudian kita masuki macam-macam metode pembelajaran. Ada banyak macam-macam metode pembelajaran Al-Quran Hadis. Yang salah satunya ceramah, yang mana metode ceramah adalah metode yang paling tua yang ada di muka bumi ini. Sebagai seorang guru dalam menyampaikan suatu materi dapat digunakan dengan menggunakan metode ceramah. Artinya seorang guru terlebih dahulu harus menguasai materi yang nantinya akan dia berikan, dan dengan begitu metode ceramah yang digunakan akan mudah diterima oleh para peserta didik. Dengan metode maka catatannya, jika menggunakan metode ceramah, guru harus menguasai materinya agar ketika menyampaikan tidak tersalah. Kemudian metode tanya jawab. Metode tanya jawab ini bisa juga digunakan oleh seorang guru dalam menyampaikan suatu materi. Metode ini berguna agar peserta didik merespon pertanyaan yang nantinya akan diajukan, karena dengan begitu kita dapat mengetahui seberapa besar pemahaman anak tersebut akan materi yang disampaikan. Jadi metode tanya jawab ini bisa menjadi follow up atas metode ceramah tadi. Setelah dijelaskan lalu ditanya jawab lagi agar meningkatkan pemahaman para peserta didik. Kemudian ada metode demonstrasi. Ada beberapa pelajaran yang bisa diajarkan dengan teori saja, tetapi ada juga beberapa materi atau pembelajaran yang tidak bisa dijelaskan dengan materi saja, akan tetapi harus dengan demonstrasi atau prakteknya. Nah, sebagai ini juga metode
demonstrasi perlu dilakukan dalam pelajaran Al-Quran hadis. Contohnya seperti ketika kita memahami sebuah ayat, contoh seperti faksilu wujuhakum. Nah, bagaimana caranya? Maka cucilah wajahmu, maka basuhlah wajahmu. Bagaimana kita memahami cara membasuh wajah tersebut? Maka guru bisa mendemonstrasikan bagaimana membasuh wajah yang benar itu, yang mana batasnya, apakah sampai segini, apakah sampai dahi saja atau sampai di atas dahi atau batas-batas yang lainnya, dan apakah harus secara rata dalam menggunakannya, dalam memahaminya. Seperti juga dengan hadis-hadis yang lain, hadis-hadis Nabi yang lain. Kemudian yang keempat ada metode latihan atau drill. Selain metode yang lain 3 tadi, ada juga metode latihan untuk mengukur seberapa jauh pemahaman para peserta didik. Maka diadakannya metode latihan ini sebagai contoh pada masalah pembagian warisan. Pada masalah warisan, para peserta didik harus paham bagaimana cara pembagian warisan tersebut. Maka dari itu metode latihan ini sangat cocok untuk diterapkan dalam hal ini. Artinya ini adalah lanjutan atau backup atau follow up dari 3 metode yang tadi. Setelah didemonstrasikan, lalu dia disuruh latihan menggunakan bagaimana setelah tadi didemonstrasikan, murid bisa melatih dirinya bagaimana membasuh wajah yang baik, seperti itu kurang lebihnya. Kemudian dengan metode latihan ini bisa membuat para siswa lebih ingat dan lebih paham, karena sesuatu pelajaran yang dilakukan secara langsung ketika seseorang terjun langsung mempraktekkannya, itu akan membuat sebuah memori yang lebih kuat di dalam kepala atau otak para peserta didik. Maka dari itu metode ini cukup bagus untuk membuat para peserta didik lebih memahami dan menguasai materi pembelajaran. Kemudian mungkin banyak lagi macam-macam metode pembelajaran Al-Quran hadis, tetapi terlepas dari banyaknya itu, 4 inilah yang menjadi pokok dalam materi tersebut, dalam metode pembelajaran Al-Quran hadis. Maka dari itu mungkin saya cukupkan dari 4 ini saja. Kemudian saya ingin memberikan sebuah pernyataan bahwasanya metode terbaik adalah metode yang membuat guru bisa memaksimalkan proses pembelajarannya. Artinya sebaik apapun metode yang digunakan, jika guru tidak bisa memaksimalkannya, dalam kurung guru tidak bisa menggunakannya, maka dan membuat proses pembelajaran terhambat dan tidak maksimal, maka metode itu bukanlah terbaik. Tetapi metode terbaik adalah metode yang bisa digunakan guru secara maksimal dan membuat hasil pembelajaran tersebut menjadi maksimal. Maka itu adalah metode terbaik. Mungkin sampai sini saja yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.